say you're sorry. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bagus. Baik, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita mulai, Ibu ingin kalian merapikan tempat duduk dan pakaian kalian yang masih berantakan. Ya, sudah? Selanjutnya Ibu akan mengabsen ya. Yang namanya dipanggil, jawab hadir atau hadiroh. Ika Kusuma Nitias. Hadiroh. Ika Kuliah. Hadiroh. Ika. Baik. Langsung saja, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah indahnya ikhlasnya. Ibu ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang ikhlas? Bella. Ikhlas. Kemudian, iya, terus ikatan ikhlas kalian tahu ada berapa? Enggak, Bu. Kemudian ada contoh-contoh ikhlas, misalkan yang dalam kehidupan sehari-hari biasanya kalau ikhlas tuh ngapain? Berdoa. Iya, berdoa. Sebelum kita kembali memasuki pelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan sedikit motivasi, yaitu hati yang ikhlas dan doa yang tulus adalah dua tentara yang tidak terkalahkan. Hari ini, Ibu ingin kita sama-sama melakukan ibadah dengan hati yang ikhlas, karena dengan ikhlas kita akan memiliki dua tentara yang tidak terkalahkan. Selanjutnya ada pengertian ikhlas dalam Quran surat Al-An'am. Ibu ingin mengajari kalian satu metode, yaitu bertalaki. Jadi metodenya adalah ketika Ibu membaca Al-Quran, membaca ayatnya, kalian mengikuti Ibu. Paham? Paham, Bu. Paham. Ibu dari tahu dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dulu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. 1, 2, 3. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Untuk artinya Ibu akan meminta Tias. Nabi itu adalah untuk Allah Tuhan SWT. Tidak ada satu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Baik, terima kasih Tias. Selanjutnya kita akan mempelajari kandungan dari surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Surat ini dijelaskan adalah bahwa kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Ikhlas berarti melaksanakan perbuatan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak bercampur dengan hal-hal lain, misalkan seperti dia atau sombong atau syirik. Sampai sini semua paham? Selanjutnya kita akan meneladani hadis Nabi Muhammad SAW. An Aisyah radhiyallahu anha wal Mughirah ibn Syu'aibah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tabaqqara qadamah. Qalat Aisyah, "Lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Qad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Qala, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakuran?" Hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaq alaih. Selanjutnya Ibu akan meminta saudara Ivan untuk membaca. Ya. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata, wahai Rasulullah SAW, kenapa engkau melakukan ini padahal Allah SWT telah mengampuni dosamu yang telah berlalu? Dan beliau bersabda, apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mempelajari 3 tingkat ikhlas dari kitab Badul Balagh yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bakani. Yang pertama, ikhlas itu ada ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah ini menjadi tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Karena ikhlas ini adalah seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah dan melakukan amal soleh sama sekali tidak mengharapkan pahala ataupun masuk surga. Jadi umat muslim ini melakukan ibadahnya hanya mengharapkan ridho Allah. Contohnya seperti
dan juga masuk surga. Contohnya dari ikhlas nama ini adalah ketika kita melakukan ibadah bulan Ramadan yang semata-mata untuk mencari pahala yang banyak yang terdapat di bulan Ramadan. Yang ketiga ada ikhlas karena dunia. Tingkatan ikhlas paling rendah. Tingkatan ikhlas ini dilakukan karena beribadah yang mengharapkan imbalan ketika masih di dunia. Contohnya kita membaca surat Al-Waqiah berharap agar rezeki kita dilancarkan oleh Allah di dunia. Sekarang semuanya ikhlas yang pertama ada apa? Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua Ikhlas karena akhirat. Yang ketiga Ikhlas karena dunia. sampai sini ada yang bertanya? Iya, Bu. Akan memberi waktu kepada kalian 15 menit untuk menghafalkan dan kemudian menyetorkan kepada ibu dengan menggunakan metode syafaat. Yang nanti namanya ibu panggil, silakan maju ke depan dan setorkan kepada ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Namanya ibu panggil, silakan maju ke depan kemudian setorkan kepada kalian. Kayla Safifah, silakan berdiri di sini. Teman-teman yang lain mendengarkan Kayla. Baik. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa la ilaha awwal muslimin. Sallallahu alaihi Teman-teman semua. Untuk Kayla. Iya. Wow. Baik, sudah masuk. Selanjutnya ibu ingin bertanya kepada kalian apa yang sudah kalian pahami sejauh ini. Yang pertama, apa itu pengertian ikhlas? Ibadah pada Allah Rabbil alamin. Kemudian apa saja tingkatan ikhlas tadi yang tiga? Satu. Ikhlas karena Allah, ikhlas karena akhirat, ikhlas karena dunia. Nah, contoh-contoh perbuatan ikhlas tadi apa? Doa. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan keseluruhannya? Baik, silakan Dinda. Itu jadi materi pembelajaran pada hari ini itu kesimpulannya ikhlas adalah melakukan perbuatan ibadah kepada Allah dan hanya mengharap ridho Allah tanpa mengharapkan imbalan ataupun balasan. Kemudian dikatakan ada tiga yaitu ikhlas karena Allah karena akhirat dan karena dunia. Contoh ikhlas yang ikhlas pada Allah itu kalau umat muslim melalui hidupnya yang semata-mata untuk mengharap ridho Allah. Kemudian yang kedua ikhlas karena akhirat contohnya melakukan ibadah puasa untuk mengharapkan banyak pahala di bulan suci Ramadan dan yang terakhir ikhlas karena dunia itu melakukan ibadah dengan harapan balasan di dunia contohnya dengan membaca surah Al-Waqiah. Terima kasih Dinda. Sampai sini semua sudah paham ya? Paham, Bu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas untuk menulis hadis pada halaman 63. Akan dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Selanjutnya, materi selanjutnya, materi selanjutnya kita akan membahas tentang sabar dan juga istiqomah. Sampai sini kurang lebihnya, mohon maaf, kita tutup belajar hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la